Persib Bandung akan menghadapi tantangan yang lebih besar di musim depan. Maung Bandung tidak hanya dituntut mempertahankan gelar juara kompetisi domestik, tetapi juga harus membagi fokus ke 4 ajang sekaligus. 4 kompetisi yang akan diikuti Persib adalah Superliga, Liga Cup, ACL2, hingga Shopee Cup. Padatnya agenda membuat Persib membutuhkan kedalaman skuad yang mumpuni. Setiap pemain bakal memiliki peran penting karena jumlah pertandingan yang sudah dijalani akan meningkat dibandingkan musim sebelumnya. Pemain anyar Persib Bandung, Sandy Walsh, justru melihat situasi tersebut sebagai tantangan menarik. Bek kanan timnas Indonesia itu datang dengan target besar bersama Persib Bandung. Sandi ingin membantu Persib kembali mempertahankan gelar Superliga. Jika berhasil, Persib akan mencatatkan sejarah dengan meraih gelar juara untuk keempat kalinya secara beruntun. Target saya sebagai tim tentu saja untuk melangkah sejauh mungkin. Tentu saja di Liga, Persib telah memenangkan dalam 3 edisi terakhir. Jadi, kami harus berusaha mengejar gelar keempat kami. Menurut Sandi, tantangan Persib musim ini akan jauh lebih berat karena jumlah kompetisi yang diikuti bertambah. Jika musim lalu Persib menghadapi 2 kompetisi utama, kini jumlahnya menjadi 4 kompetisi. Jumlahnya 2 kali lipat. Situasi tersebut membuat kedalaman skuad menjadi salah satu faktor penting. Persib membutuhkan kontribusi bukan hanya dari pemain inti, tetapi seluruh anggota tim agar mampu melewati jadwal padat tanpa kehilangan konsistensi. Kami akan membutuhkan setiap pemain di dalam skuad. Ini akan menyenangkan. Lebih banyak pertandingan untuk dimenangkan. Dan itulah mentalitas yang sedang kami bangun saat ini tuntasnya. Persib Bandung dikabarkan tengah bergerak untuk mendatangkan kiper asing anyar menjelang padatnya kompetisi musim depan. Menurut pengamat sepak bola Binder Singh atau yang biasa dikenal dengan Bung Binder, proses negosiasi dengan calon penjaga gawang tersebut kini telah memasuki tahap akhir. Persib sebenarnya sudah memiliki Teja Paku Alam dan Fitrah Maulana di posisi penjaga gawang. Namun kehadiran kiper asing dinilai dapat memberikan tambahan kekuatan, terutama karena Persib tidak hanya akan berlaga di kompetisi domestik. Bung Binder pun memahami alasan manajemen Maung Bandung mencari tambahan kekuatan di bawah Mister Gawang. Ini tanpa menjelekkan Teja, tapi performa dia di Superliga dan Asia itu berbeda. Bukan artinya lebih jelek di Asia, tidak, tapi adalah perbedaannya. Berarti itu yang membuat manajemen sekarang perlu mendatangkan kiper baru. Dan memang kiper asing, karena kiper lokal udah nggak ada lagi, udah terlambat. Menurut Bung Binder, kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan strategi Persib pada awal bursa transfer. Manajemen sebelumnya lebih banyak berfokus memperkuat lini depan setelah mengevaluasi persoalan goal scoring pada musim sebelumnya. Persib kemudian mendatangkan sejumlah pemain dengan karakter ofensif, sementara kebutuhan di posisi penjaga gawang baru mendapat perhatian lebih lanjut. Ia pun bahkan mengaku telah memperoleh informasi bahwa Persib sudah melakukan negosiasi serius dengan salah satu kiper asing. Manajemen lagi negosiasi dalam tahap akhir, tapi belum tentu. Bukan artinya nggak bisa, belum tentu akan final sebelum tim launching tanggal 25. Jadi kemungkinan nanti setelah tim launching nanti baru akan diperkenalkan. Bung Binder sendiri belum mengungkap identitas kiper yang tengah dinegosiasikan Persib tersebut. Yang pasti ini masih negosiasi tapi di tahap akhir. Ditunggu saja kabar resmi dari manajemen tuntasnya. Menjelang persiapan menghadapi laga krusial playoff ACL itu menghadapi Manila Niger, Persib Bandung diingatkan masih belum bisa menurunkan penyerang andalannya, William Barros.
Striker asal Brazil tersebut masih harus menjalani masa hukuman akibat sanksi disiplin dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Sebagaimana diketahui, Komite Disiplin AFC sebelumnya menjatuhkan sanksi berat kepada Barros berupa larangan bertanding sebanyak 2 pertandingan di kompetisi Asia. Tidak hanya itu, sang pemain juga dijatuhi denda administratif sebesar $1.500 atau setara dengan 25 juta. Sanksi ini merupakan buntut dari kartu merah langsung yang diterima Barros pada laga leg kedua babak 16 besar ACL2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Saat itu Barros melakukan tackle keras berbahaya terhadap bek Ratchaburi Jonathan Kemdi. Karena sanksi larangan bertanding tersebut berlaku untuk kompetisi di bawah naungan AFC, Persib Bandung dipastikan tidak akan bisa menurunkan William Barros di laga krusial menghadapi Manila Tiger. Ketidakhadirannya diprediksi akan menjadi kehilangan besar, mengingat peran vitalnya di dalam skuad Persib Bandung. Selain kehilangan Barros, Persib juga diprediksi akan kehilangan Gakuto Notsuda saat menghadapi Manila Tiger. Sang pemain diketahui mengalami cedera dan masih dalam pemantauan tim medis. Igor Tolis pun mengakui belum mengetahui cedera apa yang dialami Gakuto dan belum tahu berapa lama sang pemain harus menepi. Sementara Berginho juga belum bisa dipastikan diturunkan di laga krusial tersebut karena ia baru bergabung berlatih usai mengalami cedera panjang. Selain itu, dalam laga krusial nanti juga Persib tidak bisa didukung langsung oleh Bobotoh di stadion. Itu karena Persib mendapatkan sanksi larangan kehadiran penonton di stadion usai kericuhan terjadi di laga menghadapi Ratchaburi. Selain itu, Persib juga terusir dari stadion GBLA karena kondisi lapangan yang belum memungkinkan untuk digunakan pertandingan. Seperti diketahui, rumput GBLA sedang dalam perbaikan tuntasnya. Pemain Persib Bandung, Sadi Ramdhani, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada keluarga besar Persib Bandung yang telah memberikan bantuan kepada keluarganya setelah rumah orang tuanya mengalami kebakaran di Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Musibah tersebut menimpa keluarga Sadil dan membuat sang ayah ikut terdampak. Dukungan kemudian datang dari keluarga besar Persib Bandung, termasuk manajemen, Umuh Muhtar, serta rekan-rekan Sadil di dalam tim. Sadil mengaku sangat mengapresiasi perhatian dan bantuan yang diberikan kepadanya maupun keluarganya. Ia menyebutkan dukungan tersebut sangat berarti bagi keluarganya yang tengah menghadapi situasi sulit akibat musibah tersebut. Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk keluarga besar Persib Bandung, terutama kepada Pak Bos, Pak Umuh, dan teman-teman rekan-rekan satu tim yang sudah mendonasi dan membantu kebakaran yang berada di Muna Barat, terkhusus juga buat bapak saya sendiri. Menurutnya bantuan yang diberikan tidak hanya menjadi bentuk kepedulian dari keluarga besar Persib, tetapi juga membuat keluarganya merasa tidak sendirian dalam menghadapi musibah. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian. Saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi bantuan, dan saya dan orang tua, keluarga sangat terbantu oleh apa yang sudah diberikan oleh teman-teman semuanya. Musibah tersebut terjadi ketika Sadil tengah menjalani persiapan bersama Persib untuk menghadapi musim kompetisi baru. Meski menghadapi persoalan keluarga, ia tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemain dan berusaha fokus bersama tim. Untuk itu, sekali lagi, saya dan juga keluarga berterima kasih atas bantuannya tuntasnya.